semuanya, selamat datang di CPNS Talks. Dengan saya Anggun yang akan menemani teman-teman semua pada hari ini. Dan pada podcast kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik dan juga sangat penting. Tetapi mungkin banyak generasi milenial atau banyak generasi muda saat ini yang tidak menganggap ini penting seperti itu, apalagi di era globalisasi saat ini. Nah, temanya adalah bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Baik, dalam podcast ini tentunya saya tidak sendiri, tetapi ditemani oleh empat narasumber saya yang sangat luar biasa. Oke, kita sapa-sapa dulu kali ya. Untuk narasumber saya yang pertama yaitu Kak Roman. Halo Kak Halo, Roman, apa kabarnya? ya baik. Baik ya? Ya, Ya, oke. Selanjutnya ada narasumber saya yang kedua yaitu Kak Ismail. Hai Kak Ismail, say hello dong. Hai. Oke. Oke, nah ini ada dua laki-laki kita yang tampan. Selanjutnya pastinya ada dua juga cewek-cewek cantik kita untuk narasumber pada podcast kali ini, yaitu ada Kak Nurul. Hai Kak Nurul. Halo. Halo. Dan juga yang terakhir ada Kak Elsa. Hai Kak Elsa. Hai, oke. Nah, senang sekali dan saya sangat berterima kasih kepada narasumber ini yang sudah mau diajak podcast bareng dan membahas tentang bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Oke, nah di era globalisasi saat ini, kita semua pasti menyadari bahwa perputaran informasi yang begitu cepat dari belahan bumi manapun dan hal ini tidak bisa kita hindari. Tapi ada satu hal yang perlu kita pastikan, yaitu bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menyaring, kemudian memilah, dan memastikan informasi yang diterima tidak eh, apa ya, tidak menurunkan jiwa nasionalisme kita. Oke, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan kita dan juga bersama narasumber-narasumber kita yang kece pada podcast kali ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya ingin langsung ke Kak Roman. ya, Oke, hai Kak Roman, udah halo. siap ya? Ya, boleh. Oke, nah tema kita kan ini Kak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu terkait dengan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, mungkin Kak Roman boleh dijelaskan dulu sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang tema kita hari ini. Apa sih artinya bangga berbangsa dan bernegara itu Kak? Ya, terima kasih buat Kak Anggun untuk memberikan saya kesempatan. Di sini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan bagaimana kita itu bisa bangga berbangsa dan bernegara tanah air kita Indonesia. Eh, Bangga berbangsa dan bernegara berarti kita menghargai, memahami, mencintai identitas bangsa kita, mulai dari sejarah, budaya, bahasa, hingga perjuangan para pahlawan. Ini juga terkait dengan wawasan kebangsaan, yaitu kesadaran dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Dan bangga itu bukan cuma soal merasa senang tinggal di Indonesia, tetapi tindakan nyata kita sehari-hari, misalnya menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, dan ikut kegiatan sosial. Iya, Oke, nah menarik sekali ya tadi iya, tentang apa sih sebenarnya itu bangga berbangsa dan bernegara dari Kak Roman. Eh, Satu hal tadi juga yang saya highlight bahwa ada tindakan nyata kita yang sehari-hari. Jadi bukan iya, hanya kita berbicara saja bahwa kita bangga dan lain sebagainya, tetapi juga kita menuangkan kebanggaan kita dalam tindakan kita sehari-hari. Seperti iya, itu. benar. Oke deh, kita eh, lanjut. Untuk selanjutnya saya ingin tanya ke Kak Nurul, boleh ya Kak Nurul? Ya, Nah, Kak Nurul,
Mengapa sih sebenarnya kita tuh harus bangga dan kita menunjukkan sikap bela negara? Terima kasih Kak Anggun sudah memberi saya kesempatan. Jadi bangga dan nunjukin sikap bela negara itu penting banget karena Indonesia ini kan rumah kita. Kalau kita sendiri aja nggak peduli ya siapa lagi? Bela negara sekarang kan bukan soal angkat senjata, tapi soal gimana kita jujur, bertanggung jawab, nggak nyebar hoax, kerja dengan benar dan saling menghargai. Sikap-sikap kecil itu efeknya gede, bisa bikin lingkungan lebih rukun, pelayanan publik makin dipercaya, dan negara jadi kuat dari dalam. Intinya, cinta sama negara itu bukan cuma diucapin, tapi dibuktiin lewat tindakan sehari. Oke, oke. Nah, untuk pertanyaan yang sama, bagaimana nih komennya Kak Elsa? Mungkin ada juga nih pendapatnya tentang pertanyaan tadi bahwa kenapa sih penting kita bangga dan menunjukkan sikap bela negara? Dari penjelasan yang Kak Nurul, mungkin benar ya, kalau kita sadar tanggung jawab atas bangga bela negara ini, kita bisa ikut membangun bangsa dan negara dengan cara kita sendiri, sesuai kemampuan dan peran kita masing-masing. Mungkin sekian. Oke, oke ya. Oke deh, thank you ya Kak Nurul dan Kak Elsa. Selanjutnya, untuk narasumberku yang sangat gagah di sana, Kak Ismail. Jangan bengong dong, Kak. Eh, Oke, Siap, siap. nah, Kak Ismail, gimana nih pendapatnya tentang siapa sih yang harus memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara itu? Boleh kasih komentarnya. Siap. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Anggun. Kalau saya pikir siapa yang siapa yang berhak tadi? Pertanyaannya siapa yang berhak? Saya pikir semua warga negara Indonesia, mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa, bahkan orang tua, semua kalangan itu punya komitmen, punya tanggung jawab yang besar untuk sama-sama memajukan bangsa dan negara. Dan semua kalangan itu tanggung jawabnya itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, umpama anak-anak ketika misalnya dia belajar serius, mengamalkan umpama nilai-nilai Pancasila, kayak misalnya pelajar ketika misalnya mereka ikut berorganisasi, terlibat dalam kelompok-kelompok sukarelawan yang tentu saja punya kontribusi besar untuk masyarakat. Atau secara umum masyarakat atau publik ketika semua masyarakat itu punya kesadaran dan patuh terhadap hukum, pasti punya impact yang positif untuk bangsa dan negara. Saya pikir sederhana saja, semua kalangan itu punya kontribusi besar, kayak begitu. Saya pikir begitu, Kak. Oke, Ah, oke, oke, menarik ya. Gimana Kak Roman, setuju nggak? Setuju, Kalau iya, semua kita itu punya kewajiban. iya benar. Karena setiap peran itu penting. Indonesia bisa kuat kalau warganya sadar dan peduli. Oke, mantap. Nah, selanjutnya, Em, ini juga menarik ya pertanyaannya. Kapan dan dalam situasi apa sih kita harus mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan juga bela negara ini? Nah, saya mau ke Kak Elsa. Boleh Kak Elsa untuk dijawab? Sih mungkin saya pikir setiap saat ya kita bisa mengamalkan aktualisasikan bela negara ini, eh, dari hal kecil hingga hal besar. Misalnya saat di sekolah atau di tempat kuliah, kampus, menghormati, contohnya itu menghormati guru dan dosen, serta belajar dengan bersungguh-sungguh. Saat di media sosial, tidak menyebarkan hoax, menghargai pendapat orang lain. Dan saat di lingkungan sekitar, ikut gotong royong, menjaga kebersihan, serta membantu tetangga. Ya, mungkin seperti itu ya contohnya. Oke, itu ya tadi contoh-contohnya. Mungkin ada di antara narasumber lain yang mau kasih contoh lagi eh, terkait kapan dan dalam situasi apa kita harus mengaktualisasikan kebangsaan dan bela negara, wawasan kebangsaan dan bela negara ini? Mungkin ada? eh, izin
Kak Elsa, saya ingin menyampaikan beberapa pesan sama yang pernah membuat satu kutipan yang cukup menarik, yang saya pikir relevan dengan topik pembahasan kita kali ini. Dia mengatakan begini, kutipannya itu hubul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Hmm. Artinya individu dengan tanah air itu punya hubungan yang tidak bisa dilepaskan, begitu. Bahkan kan kan negara ini sebenarnya dia ibaratnya dia menjadi kesadaran kolektif atau kesadaran dari individu-individu sehingga kemudian tercipta kelompok. Ketika kemudian individu-individu ini menyadari dirinya, dalam artian contoh sederhana kayak tadi, dia tahu hak dan kewajiban, kan impactnya nanti ke negara itu saya pikir positif begitu. Makanya bagi saya yang disebut sebagai pahlawan itu siapa saja. Siapa saja bisa disebut sebagai pahlawan ketika dia menyadari dirinya, tahu hak dan kewajiban. Dan ketika semua orang punya pola pikir kayak begini, saya pikir cita-cita yang negara harapkan tentu saja akan terwujud. Saya pikir begitu, Kak. Wais, luar Terima biasa kasih. ya ini memang. Jadi cinta tanah air itu adalah bagian dari iman ya. Oke. Nah, ini em, selanjutnya ya. Saya ingin bertanya nih ke Kak Nurul. Boleh Kak Nurul untuk eh, kasih kita informasi bahwa di mana sih kita bisa mewujudkan sikap bangga berbangsa dan juga bela negara ini, bangga berbangsa dan bernegara, dan sikap juga bela negara seperti Baik, itu. mengintegritaskan nilai-nilai bela negara sebagai ASN itu intinya bikin nilai-nilai tersebut itu jadi kebiasaan kerja sehari-hari, mulainya dari disiplin dan tanggung jawab. Misalnya datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan serius, dan nggak asal kerja. Terus jujur dan berintegritas, misalnya tidak menyalahgunakan jabatan dan berani menolak hal yang melanggar aturan. Hmm. Terima kasih. Oke, next. Boleh Kak Mail atau Kak Elsa duluan nih? Kak Mail ya, Oke. boleh Kak Oh iya Mail. boleh. Oh, Nah, Kak Elsa mau Kak Elsa dulu deh, Kak Mail, Iya. oke ya? boleh Ladies boleh. first. Oke, Oke. oke. Baik, sebagai ASN kita bisa mengintegrasikan nilai bela negara dengan cara melayani masyarakat secara jujur serta profesional. Eh, serta cermat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta fungsi kita masing-masing di tempat kerja. Mungkin begitu. Oke, oke deh. Next, Kak Mail. Ya, terima kasih Kak. Saya pikir saya senada tadi dengan yang disampaikan oleh Kak Elsa. Artinya mengintegrasikan nilai-nilai bela negara untuk ASN itu sebenarnya bentuknya paling sederhana itu prinsip pelayanan. Begitu. Artinya kita memahami tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Kayak begitu. Ketika kemudian kita memahami tugas dan tanggung jawabnya kita, saya pikir ketika semua orang berprinsip seperti itu, apa yang menjadi harapan dan cita-cita senantiasa akan terwujud dan tentu saja akan berdampak kepada bangsa dan negara. Saya pikir begitu, Kak. Terima kasih. Oke, Eh, mantap nih. ya, Mantap izin mungkin banget. terakhir dari saya. Hmm. Oke, boleh Kak Oh ya. Roman. Eh, dan jangan lupa cinta tanah air itu harus konsisten. Tidak hanya kata-kata, tapi tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat dan negara. Oke, oke. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawabnya itu saja ya. Ya. Tapi saya pengen juga ada statement atau ada closing statement dari masing-masing narasumber bagaimana kemudian kita mengajak atau merangkul generasi-generasi muda, teman-teman kita, untuk kemudian kita menuangkan kecintaan kita terhadap tanah air atau bagaimana kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Boleh nih, siapa duluan? Mungkin Kak Nurul, boleh? Dari saya itu, bela negara itu sederhana, mulai dari hal baik yang kita lakukan setiap hari. Oke, oke, itu dia closing statementnya. Lanjut, Kak Elsa, boleh?
Dari saya, ingat setiap tindakan positif kita itu adalah bagian dari kekuatan bangsa. Terima Oke. kasih. Next, Kak Roman. Iya, pelajari sejarah dan budaya, hargai perbedaan, dan selalu berpikir untuk kepentingan bersama. Mantap. Nah, eh Kak Mail gimana Kak Mail closing statementnya? Saya pikir kita sebagai ASN punya tanggung jawab yang besar, punya tanggung jawab besar untuk mewujudkan cinta tanah air dan cinta kepada negara kayak begitu. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh para narasumber, mau dari Kak Roman, Kak Nurul, Kak Elsa, dan Kak Anggun, itu semua hal yang menjadi tanggung jawab kita begitu. Walaupun kemudian ini tidak mudah, tapi saya pikir kita semua mesti optimis karena eh, bangsa dan negara ini itu diwujudkan atau dipertahankan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Saya pikir begitu, Kak. Oke guys, nah mungkin untuk podcast kali ini yang membahas tentang bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, kita akhiri dan terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah sangat luar biasa mau sharing, mau berbagi tentang tema kita pada hari ini. Ya, salam Indonesia ya semuanya. Boleh, boleh. Dan Salam oke deh. Indonesia. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah menonton di dalam podcast ini yaitu CPNS Talks. See you in the next podcast. Thank you semuanya. Dadah.